Pasukan gabungan 4 negara sudah dihancurkan habis. Perang sudah berakhir. Kedua, aku memutuskan untuk beristirahat, menepi di dalam negeri. Menggunakan kembali nama lamaku. Qi Jiang. Pemimpin, ini tempat kamu besar. Ada keributan di panti asuhan Ansin. Panti asuhan Ansin terjadi kerusuhan. Kakak kepala panti, kita berdiri di sini buat apa sih? Panas banget, kita lagi menyambut tamu. Pak Li, Anda datang. Pak Li, nanti tolong kerja sama ya. Kalau tidak, kalian gak akan dapat sepeser pun. Pak Li, maksudmu apa? Gak ada maksud apa-apa. Ayo ke wastafel. Ayo, fotografer kemari. Ini kotaknya. Pegang ini. Terima kasih, Pak Li, sudah menyumbang untuk panti asuhan Ansin kami. Jangan banyak omong. Fotografer, sudah siap belum? Sudah siap. Ini buat Anda. Terima kasih, Pak Li, sudah menyumbang untuk panti asuhan Anking kami. Ini sudah menjadi kewajiban. Semua ini untuk menggalang dana buat anak-anak. Memang sudah seharusnya? Ya sudahlah. Pak Li, maksudmu ini? Kalian layak dapat uang dari saya. Saya nggak paham maksudmu apa. Maksud apa? Hei, ngapain sih? Sialan, ngapain kamu, bangsat kecil? Kamu pukul aku kenapa? Aku mau pukul anak itu. Mau ngapain? Aku mau pukul anak itu. Aku mau pukul anak itu. Berani banget. Datang ke rumahku buat nipu. Nipu apaan sih? Aku lagi di kuburan nih. Kamu gimana bisa pakai anak buat sandiwara? Sandiwara apaan sih? Bangsat kecil bau tai. Kamu bilang apa? Kenapa nggak terima? Kepala panti, bawa anak-anak pergi dulu. Kita masuk rumah. Kamu tahu aku sehari bisa dapat berapa uang? Jangan pakai kata-kata kotor itu. Sudahlah. Aku nasihatin kamu. Bicara baik-baik. Kamu anak haram. Kamu lagi maki siapa sih? Siapa yang kamu bilang anak haram? Kamu anak haram. Itu anak-anak kecil sialan semua juga anak haram. Sekarang aku ajarin kamu arti hormati yang tua dan sayang yang muda. Ini aku ajarin kamu apa itu jujur dan bisa dipercaya. Ini yang terakhir, aku ajarin kamu gimana. Kamu sialan mati deh. Aku bilang sama kamu si gendut, jangan tiduran di lantai dingin. Bro, kamu dari jalan mana? Dia kasih kamu berapa? Aku kasih kamu 2 kali lipat. Gendut, uang yang aku kasih dia, ditambah badan gemukmu ini. Aku takut kamu juga gak mampu bayar. Aku nasihatin kamu jangan makan berlebihan deh. Kalian tunggu dulu ya. Kalian tunggu aku ya. Uangnya mana, sialan? Siufang suruh orang jaga Anki. Panti sekarang langsung ambil uang buat penutupan anonim. Ini komandan. Li Nyao, kamu bisa balik. Bagus banget. Kepala panti tante di sini ya. Aku yang dibesarkan di sini. Gimana mungkin aku nggak peduli? Tenang saja, kepala panti tante. Aku akan datang lagi nanti ya. Hei, suruh aku naik mobil dong. Ayo tante. Ayo pergi. Dia suruh aku naik mobil. Orang ini. Halo. Tolong cek sesuatu buat aku. Hei. Qin Feng bajingan ini. Capek banget aku. Masih lambat juga. Kamu itu sialan. Jalan Naji lebar banget. Aku sudah di pinggir sini. Lagi pula yang cedera aku, potong. Naik sepeda malah di depan mobil aku. Aku lihat kamu itu. Li Nyao. Kamu cari siapa? Benar kamu ya. Lihat kamu kayak gembel gini. 5 tahun gak ketemu.
Aku kira kamu udah mati. Nggak tahu tunanganmu bisa jauh lebih hebat dari kamu. Dengan penampilanmu yang kayak gini, dulu masih berani nawarin aku jadi tunanganmu. Bener-bener lucu banget. Tunangan. Mas Jiang. Dia akhirnya naik jabatan. Semoga kalian langgeng terus. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang semoga kalian langgeng terus. Kamu ini sampah. Kenapa mati di luar? Lihat kamu aja bikin aku mual. Hei. Ngapain sih? Ah. Ini bahaya banget. Ah. Ini Porsche edisi terbatas global yang dikasih yang Guang buat aku. Apa-apaan sih? Wow. Liang, kamu bajingan. Hei, kamu sendiri yang nabrak. Aku akan lawan kamu sampai habis-habisan. Aku belum mulai bertindak. Kok kamu malah kabur? Liang, aku belum pukul keluarga Jiang, tapi aku nggak bakal biarin kamu. Aku benar-benar takut. Kalau takut, sujud dan minta maaf sama aku. Aku baru pertimbangkan buat maafin kamu. Ya sudah, ya sudah. Lihat karena Om Enyu, aku nggak mau susahin kamu. Ayahku udah lama meninggal. Sekarang ibuku yang pegang kendali keluarga. Kamu bilang Om Enyu sudah nggak ada. Iya, dia meninggal. Kena tabrak mobil sampai mati. Kapan itu? Mau tahu buat apa? Orang tua-tua itu. Aku tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa? Kamu sakitin aku. Lepaskan aku. Kamu itu anak haram, lahir dari ibu tapi nggak dibesarkan. Dia yang adopsi kamu. Kena tabrak mobil sampai mati. Memang pantas. Lagi pula, setelah dia mati, semua hartanya jadi milikku. Dia mati itu malah bagus. Memang bagus. Ucapin sekali lagi. Coba. Berani pukul aku. Aku kasih tahu kamu, Xiaomo. Kalau tahu, pasti aku nggak akan biarin kamu. Kembali dan bilang ke Wei Wuxian. Katain dia tunggu, suatu hari aku juga akan. Kalau masih sembrono seperti itu. Nanti nggak cuma tamparan ini saja, lebih dari itu. Mas Qiang, kapan kita bisa bersihin urusan lama ini? Kakak. Dia di sana. Sekumpulan. Berani banget. Ah. Kamu lagi. Ada apa saya? Kamu sendiri nggak bisa ngomong, malah bunuh anak sendiri. Kakak. Kalau ada masalah, ngomong baik-baik. Kalau saya mati, saya harus mati dengan jelas alasannya. Oke. Kamu dari mana? Saya manajer umum grup Tianlong. Bos Lin kami. Apa kesalahan Lin Yang? Qin Yanan. Anak itu memukul orang kami. Sekarang saya mau kamu kasih penjelasan. Bos Jin, tolong beri kelonggaran. Saya takut kamu terluka. Kenapa kamu lepasin? Bukannya mau tangkap saya nggak takut. Tenagamu lumayan juga. Saya belum pakai tenaga penuh. Udah sana jangan banyak omong. Bawa dia masuk mobil. Sebenarnya kalian siapa? Kalau begitu kamu baik-baik saja. Membunuh itu gampang, nggak semudah itu. Saya mengaku saya memukul orang. Saya ikut kalian. Baik, ikut. Tenang, saya akan cepat kembali. Oke. Kakak, anak ini sudah saya bawa ke sini. Kamu kan hebat banget. Ah, bukan. Malahan sampai ke tangan saya. Kakak, hei. Jangan lepas aku. Gendut, jadi kamu ya? Lama nggak ketemu. Kenapa sampai sini, masih sombong aja? Bilang, hubungan kamu sama Qin Yanan apa? Kenapa urusanmu? Kami malas buang waktu sama kamu. Ayo, berlutut dan sujud, baru saya maafin.
Lutut sekarang, dasar kamu. Tunggu dulu. Mau ngomong apa? Astaga, Gendut, kamu tendang lagi. Aku jadi kesal nih. kalian semua maju. Jauhkan dari saya, sekarang juga. Mau ngapain kamu? Oh, Aduh. Gendut, kamu nyakitin dia lagi. maaf. Mending kamu jauhin aku aja. Kenapa kamu? Kamu ngapain sih? Bikin ribut aja. Liu yang dibawa kemana kalian? Kamu Lei, kan? Saya sudah kembali. Kamu nggak terluka kan? Gak apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu di sini ya? Bro, pinjam sebentar. Oke. Xiaola, kamu pulang dulu saja. Sini ikut aku. Oke. Ini surat izin masuk untukmu. Barang-barangmu sudah aman. Kamu kenal saya. Kamu siapa? Lapor, Panglima Perang. Nama saya Lei Ming. Saat ini Ketua Dewan Grup Tianfeng. Grup Tianfeng itu perusahaan kita, kan? Kamu tahu saya sudah kembali dari mana? Dari Universitas Bahasa Utara. Karena hanya sedikit orang yang mengerti. Kali ini aku minum dulu. Aku nggak mau siapapun tahu siapa aku. Kamu ngerti maksudku kan? Tenang saja, Yang Mulia Sang Dewa Perang paham. Kamu pulang saja, sisanya aku yang urus. Terima kasih. Semoga berhasil. Aduh. 5 tahun ini kamu ngapain aja sih? Waktu itu setelah kamu serahin perusahaan ke aku, kamu hilang tanpa kabar. Kalau soal itu sih panjang ceritanya, sebenarnya. Hei. Liang, aku ada urusan penting di sini. Harus keluar sebentar. Oke, kamu cepat pergi saja. Aku duluan jalan-jalan sebentar. Udah hampir lupa sama tempat ini. Baiklah. Benar-benar berjodoh, walau jauh datang juga bertemu. Benar-benar berjodoh, walau jauh datang juga bertemu. Satu lagi. Sialan kamu, mati saja kamu. Ayo. Mau apa kamu? Aku cuma rambutnya agak berantakan. Cuma mau betulin rambut, jangan sentuh aku ya. Pergi sana. Pali, Anda baik-baik saja. Anak itu orang dari perusahaan kalian. Iya. Aku bilang dia pencuri. Tangkap dia. Ayo cepat. Tangkap kepalanya, bilang Dia bilang aku pencuri. Kalau gitu aku bilang dia polisi. Oke, kawan, siapa yang suruh aku masuk? Aku nggak menghormatimu. Kamu justru yang aku lihat. Udah ngomong nggak jelas, kalau nggak pergi aku patahin kakimu. Kalau kamu pakai nomor itu, aku pakai kakiku ini. Aduh. Bajingan. Kemarin kamu yang nyerang aku duluan. Lihat kali ini kamu lari gimana. Memang tempat ini. Kalau kamu berani lompat lagi. Ayo lari. Orang gak guna. Oh. Apa? Aku bilang supaya kamu jauh dari Kianan. Dia orangku. Sekarang kamu juga tahu aku punya koneksi atas. Siapa yang mau datang? Aku sarankan jangan sampai bunuh diri. Bisa buat pukul sampai bisu. Biar kamu puas. Lagi kenapa nih? Kamu ngapain? Sekretaris Hang, halo. Aku Lide, yang sebelumnya janjian sama Pakin. Ada apa? Sekretaris Sang, anak ini pencuri. Kami mau tangkap dia waktu itu. Sekarang siapa yang jaga pintu? Aku yang jaga. Tapi dia bawa kartu perusahaan kita. Kartu dipakai buat masuk. Dia nggak pernah kerja.
Dia memang maling. Aku bilang sama kamu, dia itu pencuri. Kamu bilang dia pencuri. Beberapa hari lalu aku lihat dia maling barang di panti asuhan. Aku tegur dia. Dia malah pukul aku. Pak Lee, ini buktinya yang kamu maksud. Maksudmu apa, Papan? Kamu ini mau melindungi dia. Pak Qin bilang. Tuan Lin yang adalah tamu penting perusahaan kita. Aku bilang tanpa bukti omong kosong. Kecuali aku ketemu Pak Qin hari ini. Kalau enggak aku nggak percaya. Pak Lee. Aku dengar kamu datang hari ini. Untuk nego kerja sama-sama perusahaan Tianlong. Urusanmu apa? Gak ada apa-apa, aku cuma merasa. Kerja sama kamu hari ini mungkin gak bakal berhasil. Jangan banyak omong ngawur. Kamu siapa sih? Maaf ya. Yun yang itu dari grup Tianlong kita. Dia juga ketua dewan. Kamu gak salah dengarkan? Ada sesuatu yang aku gak ngerti. Kamu bisa tahu dia pergi ke Ansin buat janjian gimana? Kamu pergi ke panti asuhan Ansin. Dia yang bilang ke aku. Dia bilang perusahaan kalian cukup perhatian ke panti asuhan itu. Besok kamu nggak usah datang. Sekarang langsung ke keuangan ambil gaji. Pak Qin, aku cuma bilang, kita sering donasi ke panti itu saja. Hari ini kamu bisa kasih dia info ini. Besok kamu mungkin kasih info lebih banyak. Kamu siapa sih? Langsung ke keuangan ambil gaji. Jangan buat aku bilang sampai 3 kali. Kerja sama-sama grup Tianlong kita. Ayo. Sudah, Nini, ayo kita pergi. Sebenarnya aku pernah tersenyum sama dia. Udah, berhenti omong kosong. Kalian cepat pergi. Kenapa? 5 tahun ini kamu ngapain aja? Kamu tahu nggak aku nyari kamu susahnya gimana? Hei, maaf ya. Bikin kamu tanggung sendiri. Selama ini kamu sebenarnya ngapain aja? Itu ibu dari MU Jia. Ao Yufang. Iya. Setelah Om MU mengadopsiku, Zhao Yufang langsung hamil. Setelah melahirkan MU Jia, dia pengen diam-diam balikin aku. Kalau bukan karena Om MU terus melarang. Terus kenapa kamu masih? Suatu kali Om MU mau tugas luar selama setengah tahun. Dia awalnya pengen bawa aku ikut. Tapi entah kenapa hari itu aku tidur lama banget. Pas aku bangun, Om MU udah pergi. Setelah itu Zhao Yufang ngambil aku. Siapa sih Zhao Yufang ini? Kalau nggak ketemu MU Jia di panti asuhan, aku nggak berani ke sana. Selama ini. Gak apa-apa. Zhao Yifan utangku banyak, aku balikin sedikit dulu ya. Lupakan itu dulu. Sekarang kamu sudah kembali. Aku juga bisa serahin perusahaan ini ke kamu. Lagi pula kamu satu-satunya ahli waris yang ayah tunjuk. Gak apa-apa kok. Perusahaan di tangan kamu, aku tenang. Lagi pula aku balik kali ini bukan buat pinjam HP. Kalau kamu mau lihat apa, aku bantu. Aku pengen belajar bikin kaktel. Boleh. Aku buatkan kamu bar. Enggak. Aku sudah menemukan tempatnya. Aku mau ke sana jadi bartender. Bartender. Satu gelas yang asamnya. Oke, tunggu sebentar ya. Dengar dari kakakku katanya tentang Dewa Perang Timur. Aku mau pulang ke negeri. Dewa perang terhormat, Shan Yang. Sepupuku kerja di bawah dia. Aku kok nggak tahu ya? Kerja kasar kaya kamu mana bisa tahu? Kalau gitu kamu coba aja. Kakakku keren banget, aku bilang sama kamu. Beneran belum lihat. Tahun lalu aku ikut sama saudara ikut 1 kali. Mereka pada perang senjata. Ku percaya deh malam itu brak. Sekelompok orang mabuk ngomong ngawur. Dewa perang itu pahlawan besar negara kita. Kalau dia mati mana mungkin gak ada berita.
Bagus banget ya. Aku sering kesini. Kok aku nggak pernah lihat kamu ya? Halo, aku Lin Yang. Nama saya apa ya? Maaf ya, aku agak buru-buru. Lain kali datang aku kasih diskon ya. Berhenti. Berhenti. Cantik, ada apa nih? Tentu saja datang buat beli minuman. Beri aku 1 gelas kopi alfa. Oke. Kenapa lihat aku malah ngindar? Sia-sia aja aku kerja buat kamu selama ini. Sedih banget. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tahu aku di sini gimana? Katanya mau kasih aku. Ayo Nona. Terima kasih. Nggak nyangka, ayah, kamu punya bakat tersembunyi juga ya? Bakat sih nggak juga. Cuma hobi aja. Ini bisa dibilang nemuin sisi lain dari Dewa Perang. Minum aja, minum. Minum bareng abang ya? Iya. Kami traktir kamu minum. Seberapa banyak juga boleh. Sorry, AWI. Kenapa urusan kamu? Bar tavern murahan ini ngatur-ngatur amat. Pergi sana. Ayo, hem-hem. Dua tamu, tanya dulu dong sama si cantik. Cantik, ikut aku. Aku jamin makan dan pakaianmu aman. Hei, kakakku di bawah komando Dewa Perang. Oh. Iya. Oh. Jangan nggak percaya. Nanti kita berdua jaga kamu. Anak buah langsung Zhanyang. Iya, benar. Ikut aku. Mas-mas mereka serem banget ya. Sang penyihir perempuan ini jago banget acting. Dua orang jangan. Tolong jangan lakukan itu, nanti. Hah. Ku peringatkan. Panggil polisi nggak guna. Kakakku anak buah Dewa Perang lo. Dia suruh kamu mati. Tunggu aja ajalmu. Kakak, Kamu sialan, cepat pergi. Perempuan ini milik kita. Belum pergi juga. Berani ngindar. Bos. Kamu lihat itu. Mereka yang mulai duluan. Kau mau aku temani kalian? Iya, cantik. Pikir-pikir dulu, oke. Kalau begitu, kamu pergi dulu saja. Kamu pergi dulu. Jejak kaki ini terlalu kecil. Hanya ada aku sendiri. Nona, kau nikmati saja di belakang dengan dia. Kamu pergi dulu. Aku segera menyusul. Oke, kami tunggu kamu, ya. Tunggu kamu? Ya, sayang. Cium. Tunggu aku segera beresin ini. Jangan buat keributan besar sekarang. Tenang saja. Aku sedang kerja. Memang orang yang gak pantas diandalkan. Kenapa Liang tiap kali keluar bisa ketemu kamu terus sih? Bener-bener sial. Liang itu anak angkat ayahmu. Loh. Kenapa kamu takut jadi pelayan sih? Hei, kakak ipar. Dengar-dengar dia suka sama kamu. Beneran. Dia layak apa coba? Dia cuma tukang sapu di rumah kita doang. Tuan Jiang. Ruang VIP besar ini simpan dulu. Aku mau dia yang langsung layani aku. Lin yang adalah satu-satunya yang pegang kendali hari ini. Kalau dia pergi. Gak usah banyak omong.
Aku mau dia yang melayaniku. Meo siap berangkat. Oke semuanya, bangunlah. Lin Yang, kamu sudah mati. Chen Qiang, Mari duduk sebentar. Tidak usah. Aku berdiri saja. kamu membuatku sadar waktu itu. Guen Shuang setidaknya ayahku, juga ayah angkatmu. Aku tidak seharusnya tidak hormat padanya. Membuat sadar. Itu memukul bangunkan. Benar, tamparanmu itu memang membangunkanku. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu langsung. Terima kasih sudah menjadi kewajibanku. Mbak, bekas merah di wajahmu waktu itu dibuat olehnya. Kalau ada masalah, ngomong saja terus terang. Tidak boleh dikerumuni banyak orang, hanya aku sendiri. Tentu tidak. Aku juga tidak menyangka hari ini main-main. Bertemu sialan ini. Karena sudah datang, ya sudahlah. Yun yang setidaknya dulu juga kakakku. Kakak, kuserahkan segelas ini untukmu. Aku yang traktir minuman ini. Ah iya, Sial, MU Jia-Jia tahu aku gampang mabuk. Sekarang tamat sudah. seorang pria dewasa saja tidak berani bersulang. Mbakmu menghormatimu berarti dia menghargaimu. Jangan sampai disia-siakan. Minuman saja tidak berani diminum. Masih kerja paruh waktu di bar. Oh iya. Ayah sedang butuh orang bantu-bantu di perusahaan. Gaji 5.000 per bulan. Bagaimana? Haha. Kenapa takut aku racuni? Tenang saja. Aku saja tidak tahu kamu akan datang. Mana sempat siapkan racun duluan. Aku masih ada kerjaan lain. Aku ada urusan. Aku sudah bilang ke bos. Malam ini, orang kita tidak akan menugaskan pekerjaan lain padamu. Jadi, terima kasih atas kerja keras kalian. Iya. Li Qiang, kalungmu. Jangan pura-pura, Jia-Jia. Kamu sudah hubungi Jiang Cheng kan? Terus apa? Orangnya kakak segera datang. Sial, memang benar. Jiang Fang sudah perintahkan bos. Bar sudah larang minum. Sekarang di dalam semua orangku. Sepertinya malam ini aku tidak bisa kabur. Terakhir kamu gores mobilku dan menamparku. Membuatmu merangkak keluar itu wajar kan? Jia-Jia masih muda tapi sudah besar kepala. Hati-hati nanti kena batunya sendiri. Jangan ngomong banyak. Tahan dia. Hei, kamu mau tendang aku ya? Nanti jangan menyesal ya. Ah. Kamu sudah jatuh ke tanganku. Masih keras kepala juga. Sepanjang badan kamu cuma kakak yang keras kepala kan? Kamu maki aku saja. Jangan sakiti aku ya. Hai, bos. Ada apa? Gu Jia-Jia. Aku sarankan kamu lepaskan aku sekarang, masih sempat. Mengancam aku nggak takut. Malam ini, minuman ini, kalau nggak diminum, ya harus diminum. Belum mau bersulang. Ayah datang tepat waktu ya. Entah bagaimana bertahan di luar. Belum pernah lihat ayah segugup ini. Di mana bodyguardku? Siapa kamu? Bodyguardnya tergeletak di luar. Kamu siapa? Temani dia mencuri. Dia bodyguardnya. Jangan bohong aku. Mana mungkin dia mampu bayar bodyguard? Kamu ngapain sama para pencuri itu? Mereka minta aku main sama mereka sebentar. Jadi aku cuma nemenin mereka main sebentar. Tapi Apanya tapi? Mereka sama sekali bukan tandinganku. Aku merasa itu nggak seru. bersihkan semuanya. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu kamu. Kakak segera datang. Mas Yong, akhirnya kamu datang juga. Di mana kakak Zhang Yong saya? Tuan Zhang suruh aku ke sini. Siapa di antara kalian? Li Yi. Itu aku, beberapa hari lalu kamu yang pukul aku.
Oh, itu bukan salahku. Kalau memang pantas, kamu gak mau jelasin ke aku. Orang keluarga Jiang. Oke. Zhang Yong, cepat bunuh dia buat aku. Hei. Aku sarankan kamu pikir dulu baik-baik, Nona MU. Tunangan tuan muda bukan orang sembarangan bisa sentuh. Lalu kamu mau gimana? Kamu tampar aku. Sebenarnya aku harus balas. Tapi karena kamu dulu pernah seperti kakakku, jadi aku ganti cara. Kamu berlutut minta ampun. Aku akan maafkan kamu. Kamu juga tahu, kaki aku ini pernah cedera. Kalau begitu kamu memang gak mau. Gak mau berlutut. Aku lihat kamu kuat dan sehat. Gak ada waktu buat omong panjang. Kalau nggak mau, pulang ke keluargamu. Atau bawa orang-orang keluarga Jiang pergi dari sini. Gak ada masalah. Kalau mau ketemu, pulang ke keluargaku saja. Bawain orang sini, hehe. Hei, tunggu sebentar, ngapain? Kalian tahu siapa aku nggak? Kamu cuma tukang minum bau-bau. Siapa kamu? Kenapa aku harus peduli? Hei, tunggu dulu. Kalian mau ngapain lagi? Kalau kalian benar-benar mau hancurin aku, nggak usah banyak omong, mulai sekarang. Katanya cuma pukul kaki. Kenapa jadi nggak tahu malu gini? Aku bilang, pikirin baik-baik. Nona ini. Lin yang itu siapa buat Anda? Nak, aku sarankan kamu minggir dulu dari wanita ini. Aku nggak pantas. Selama bertahun-tahun aku memang benar-benar menyusahkan dia. Nona ini. Kalau kamu mau jadi pengawal pribadi kakakku, sebulan aku bayar kamu 7 digit. Alien ini orang gak bisa kasih kamu uang sebanyak itu. Kamu lihat tadi ada. Hei. Mimpi saja. Gadis. Ancaman. Kakak, aku sarankan jangan main api. Bangun, bangun. Siapa berani minggir? Serang, serang. Mengandalkan perlindungan wanita. Aku nggak tahu kamu punya hak apa buat sombong begitu. Siapa yang tendang aku? Zhang Yong, kamu kenapa? Kenapa kamu tiduran di lantai? Hei, Yong bro, jangan malu-maluin. Nggak ada yang sentuh kamu kok. Kenapa kamu tiduran di lantai? Gigi aku sampai copot. Kamu yang lakukan ini. Iya, aku. Kenapa kamu lihat aku? Aku cuma tukang minum yang gak berguna. Kamu. Sekarang aku lihat memang kamu. Aku juga lihat kok. Semua lihat. Ada apa, bos? Kamu telat. Lama gak gerak, jadi tua. Sebenarnya kamu siapa? Hei. Aku sarankan kamu paham diri. Yong bro, kenapa nggak keluarkan saletnya lebih cepat? Kalau mau bunuh aku, terus. Bunuh aku saja. Lin. Cepat, cepat. Ini sebenarnya siapa sih? Jangan sembrono. Ini negara hukum. Kalau kamu bunuh aku, kamu bakal kena hukumannya. Kok ngomongnya aneh banget sih? Aku nggak percaya kamu sudah ikut polisi bertahun-tahun, tapi tubuhmu penuh tato. Sebenarnya kamu mau ngapain? Tenang saja. Jerry. Kamu siapa? Xiao Yu. Aku di sini. Nona MU. Nona MU, tolong aku, Nona MU. Panggil aku suamimu. Panggil aku buat apa? Bos. Kisia sudah datang. Kenapa dia datang? MU Jia,
Kamu ngapain sama Lin Yang? Aku sarankan kamu cepat buka pintu. Jangan paksa aku masuk. Kenapa? Dia bawa pisau? Takut banget. Bukan pisau ini. Mau sok-sokan apa sih kamu? Barusan jelas kamu yang mengancam dia dengan pisau di lehernya. Kita semua melihatnya. Siapa yang melihat? Boski itu. Antara aku dan Lin Yang hanya salah paham kecil saja. Boski, maaf banget ya. Salah paham kecil. Salah paham kecil kok sampai pakai pisau. Jia, kamu kira aku ini bodoh ya? Bos Jin, lihat dari sisi kerjasama perusahaan kita. Kan cuma niat kerjasama saja. Harap Jia kamu bisa baik-baik saja. Kakak Yalan. Lihat, mereka galak banget. Kalau bukan karena kamu datang tadi, aku sudah nggak mau keluar. Kamu orangnya kok gak malu banget sih? Lihat dia malah maki aku. Sebenarnya ini masalah apa sih? Kadang ada hal yang lebih baik tidak diketahui. Kakak Yalan, kamu baik banget. Tolong, Nona pulang dan beritahu ibu kamu. Dan juga Jiang Feng. Perusahaan kalian berdua akan kerjasama dengan grup Tianlong. Boskin bukannya sudah sepakat kerjasama. Hei apa sih? Iya. Su Yalan ngeliatin aku terus gini. Aku jadi malu sendiri. Sebenarnya kamu sama Jaja itu hubungan apa? Jujur ya sama aku. Ayahnya dulu yang mengadopsiku. Begitu saja. Aku dengar kamu dulu pernah suka sama dia. Yalan, kamu benar-benar paham aku. Aku sama cewek kayak Gu Jia, gak bakal tergerak sedikit pun. Itu cuma gosip mereka saja. Sebenarnya aku selalu. Ah sudahlah. Cukuplah ya. Yalan. Kamu kok malam ini datang tepat waktu sekali? Itu telepon dari bos bar. Bos bar. Mereka saat masuk kerja. Aku pernah foto pernikahan sama bos bar itu. Ada apa sih? Aku catat semua kok. Cepat tidur saja. Besok masih harus ikut lelang. Tidur saja di sini. Lelang besok penting banget. Aku takut kamu bangun kesiangan. Malam ini saja tinggal di sini. Biar aku bisa bangunin kamu besok. Iya. Aku kira. Jangan ribut ya. Kamar kamu di sana. Hei. Kenapa? Ada apa hari ini? Terima kasih sudah gak membunuhku lebih awal. Dulu, di panti asuhan aku yang beresin semua kekacauanmu. Gak nyangka sampai sekarang juga masih begitu. Makanya aku gak bisa tanpa kamu. Sudah jangan banyak omong, cepat tidur. Lelang. Yalan. Kamu cantik sekali. Sudah ganti baju. Aku kira kamu juga pekerja keras. Ternyata kamu juga suka ikut acara kayak gini. Siapa bilang aku pekerja keras? Aku cuma gak mau buang waktu buat hal gak berguna. Ini beda. Aku ikut lelang ini. Karena kesombongan. Air mata kekosongan. Bukankah itu pusaka keluarga Bayin? Apa Bayin sudah kembali ke negeri? Itu batu permata yang sangat langka. Kalau bisa dapatkan itu, posisi perusahaan kita pasti makin kuat. Tianlong Group juga akan berkembang lebih baik di dalam negeri. Tenang saja, aku pasti menang. Tunggu sebentar, aku ke kamar mandi dulu. Cepat sana, cepat kembali. Tempat ini besar sekali. Aku takut. Xiao Fang hari ini benar-benar bawa barang bagus. Seharusnya aku yang bilang duluan. Lama gak ketemu Lin Yang. Gak bilang apa-apa ya? Benar-benar gak nganggap kita. Lin Yang, lihat apa sih? Gak apa-apa, cuma merasa kalian cocok banget. Gak usah kamu bilang juga, aku juga tahu sendiri. Ah, maaf, aku berani tanya. Kamu masuknya gimana? Aku jalan masuk aja. Kalau gak ada undangan, mending cepetan. Nanti bisa kena tangkap. Siapa bilang aku gak punya? Kamu di mana? Tunjukkan ke aku dong.
Kenapa harus aku tunjukin? Kamu itu apa sih? Jangan pura-pura polos. Kamu itu bajingan. Kamu yang nyusup. Jiang, maaf aku terus terang. Kalau bukan karena Jiang Feng, cewek kecil dari keluarga MU kita. Jangan banyak omong. Keamanan abal-abal, cepat pergi sana. Kalau kamu memang mau lihat. Ya sudah. Undangan ada di tangan teman wanitaku. Itu milik keluargamu. Hahaha, VR. Alasanmu itu nggak cukup buat aku percaya. Keamanan, keamanan, keamanan. Ada apa? Ada apa? Orang ini nggak bawa undangan. Kamu kok bisa biarin dia masuk? Itu aku nggak tahu. Tapi sekarang dia memang nggak bisa tunjukin undangan. Kamu bilang ini bukan kelalaianmu. Undanganku ada di tangan teman wanitaku. Dia lagi ke toilet, sebentar lagi datang. Jangan cari alasan buat dia. Dia memang nggak bisa tunjukin. Suruh dia pergi sekarang juga. Pak, maaf. Mau dibawa kemana dia? Oh, Pak Qin. Lama tak jumpa. Anda masih tetap karismatik seperti dulu. Aku tanya, kalian mau bawa dia kemana? Tamu kehormatan ini bilang dia nggak bawa undangan. Aku nggak tahu. Kepala keamanan. Undangannya ada di aku. Ada masalah apa? Undangannya ada di aku. Ada masalah apa? Nggak ada masalah. Maaf ya semuanya. Kalau begitu aku duluannya. Maksudnya kartu hitam itu apa sih? Aku belum pernah lihat tuh. Ada bedanya ya? Kartu hitam ini adalah hak penyelenggaraan lelang. Sepanjang acara cuma ada 3 kartu. Kalau gitu mereka mana punya 1? Halo kalian berdua, saya adalah kepala juru lelang acara ini. Tuan rumah sudah berpesan. Pemegang kartu ini akan mendapat perlakuan VIP khusus. Silakan ikut saya berdua. Loh, si Antelope juga dapat. HMPH, orang yang mengandalkan perempuan, pemakan nasi suami, sampah. Terserah aku mau gimana. Kamu punya kartu hitam. Mau sombong apa sih? Brengsek. Lin Yao. Semoga kali ini kamu berhasil mendapatkan air mata kekosongan. Kita tunggu saja. Terima kasih atas doanya. Aku belum sempat tanya. Dari mana kamu dapat 2 kartu akses ini? Dulu aku pernah selamatkan nyawa seseorang. Nanti dia kasih aku 2 kartu ini. Kalau nggak mau bilang juga gak apa-apa. Kedengarannya nggak masuk akal. Tapi memang begitulah kejadiannya. Omong-omong, kamu sama Jiang Feng ada masalah apa? Kenapa dia begitu membenciku? Aku sama dia dan keluarganya punya dendam. Dendam apa? Perlu aku bantu? Waktu kecil, ayahku difitnah ayah Jiang Feng. Ibuku tahu itu sampai mau bunuh diri. Setelah itu aku masuk panti asuhan. Kenapa kamu ceritakan ini? Balas dendam itu gak bisa buru-buru. Suatu hari aku pasti akan cari dia. Tenang, aku ada di sini kok. Aku gak mau kamu terjebak dalam urusan dendam. Jiang Jiahao sudah hancurkan keluargaku. Aku juga akan buat dia bayar harga yang pantas. Lin Feng gak akan membiarkan pembunuh ayahnya lolos. Tapi lupakan dulu. Lelang mulai. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, acara lelang malam ini segera dimulai. Silakan duduk sesuai tempat masing-masing. Kami tidak pergi dulu. Pak Chen. Gak nyangka ketemu Anda di sini. Silakan duduk. Pak Hong. Silakan, Pak. Kemampuan dia meracik minuman. Memang mantap. Aku pernah coba sekali. Masih teringat jelas. Nanti kalau ada waktu pasti aku datang lagi. Aku lihat kalian bisa duduk di sini. Apa jangan-jangan kalian penyelamat kakekku? Dia kakekmu ya? Tempat lelang ini milik kakekku. Lelang kali ini diselenggarakan oleh keluargaku. Ternyata memang ada penyelamat nyawa. Pertama-tama, selamat datang semuanya. Hari ini aku gak mau lama-lama ngomong. Pasti kalian semua berkumpul di sini untuk menyaksikan siapa yang dapat berlian air mata kekosongan. Memang benar air mata kekosongan.
Tolong semua tetap tenang. Lelang akan segera dimulai. Harga awal air mata kekosongan $1 juta Amerika. Tolong semua tetap tenang. Lelang akan segera dimulai. Harga awal air mata kekosongan $1 juta Amerika. Bros, dada ini mahal banget ya? Itu tergantung. Siapa yang siap uangnya lebih banyak? Aku benar-benar nggak tahu berlian ini akhirnya jatuh ke tangan siapa. Ngapain bercanda? Kok reaksinya lambat banget sih? Sungguh nggak tahu malu. Bosku, boleh tahu rencanamu apa? Tenang saja, aku datang kali ini cuma buat seru-seruan, tidak ikut lelang. 12 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. Kalau aku yang turun tangan, habis-habisan, besarnya taruhan. 32 juta. 35 juta. Nipu Sandra. 40 juta. VIP kartu hitam nomor 2 menawar 40 juta. Ada yang mau naikin harga? 60 juta. Air mata kekosongan paling mahal cuma 50 juta. Jiang Feng malah ngasih 60 juta. Kelihatannya dia benar-benar pengen menang. Apakah ada yang mau naikin harga lagi? Kalau tidak ada, maka air mata kekosongan ini jadi milik tuan muda Jiang Feng. 60 juta. Bos Sin. Kamu harus kerja sama. Yang harga tertinggi menang. Kalau memang kamu butuh, terus naikin harga. Ngapain repot-repot buat berlian ini? 80 juta. Feng, kamu hebat banget. Bosu, kamu masih mau lanjut bicara? Yang Lan. Kamu sudah ambil gambarnya. Ambil uangnya saja. Harga ini memang. Wah, berlian ini cantik sekali. Berapa harganya per karat? Kamu ngomongnya santai banget. Kalau turun lagi jadi 90 juta. Sama sekali nggak sebanding. Sebenarnya berlian ini nggak sampai 50 juta. Kalau begitu berapa? Masih ada tamu lain di sini. Mau naikin harga. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. 80 ribu. Kamu memang benar-benar sampah yang nggak punya harga. Cuma 10 ribu. Aku lihat kamu bakal susah keluar dari ini. Tamu terhormat. Anda maksudnya mau naikin harga 10 ribu. Bukan naikin 10 ribu. Ini namanya gaya. Kinyanan bawa orang tolol, ya. Ini jelas bercanda. Wah Liang, kamu ngapain? Liang. Walaupun kamu anggota kartu hitam di sini, kamu juga nggak boleh bikin keributan di tempat umum. Kalau kamu terus begitu, kami terpaksa harus mengeluarkanmu. 10 ribu memang nggak cukup. Tuan Lin, tentu itu sudah cukup. Tuan Bai, ada apa Anda di sini? Tuan Lu. 10 ribu bayar lewat transfer bank atau tunai? Oh, tadi buru-buru keluar sampai lupa bawa uang. Boleh saya buatkan surat utang? Tangisan kekosongan ini milikmu sekarang. Kakak. Lama tidak bertemu. Anak muda sudah kembali, bos. Selesaikan dulu urusan di sini. Kita ngobrol nanti, ya. Para hadirin, lelang hari ini selesai sampai di sini. Silakan meninggalkan tempat masing-masing. Batal? Kenapa batal? Lupakan saja. Orang yang bisa mengeluarkan tangisan kekosongan, asal-usulnya tidak jelas. Mungkin kita yang bermasalah. Kalau begitu, kita terima saja. Sialan bajingan. Kenapa semua keberuntungan jatuh ke dia? Bicara serius. Jangan-jangan kamu benar-benar mau beli. Tangisan matahari terbit ini dari tanganku seharga 80 juta. Aduh. Jangan terlalu sombong. Pasti nanti kamu akan menyesal dengan kata-kata itu. Kuberitahu. Rencana kami bisa dimajukan. Maksudmu masih ada tempat penguburan Sakson. Hei,
Hei Liang, perusahaan kita ada masalah. Bendahara di pabrik kabur bawa uang. Para pekerja mogok. Tunggu, aku segera. Mohon semua tenang sebentar. Dengar aku. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Diam. Halo semuanya. Saya Qing Yalan, General Manager Grup Tianlong. Cantik. Cantik buat apa? Saya datang ke sini buat minta uang. Saya nggak peduli itu cantik atau enggak. Tolong percaya sama saya, Grup Tianlong pasti nggak bakal seenaknya ngutang gaji karyawan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sembunyi apa sih? Kamu kan General Manager Grup Tianlong, kaya raya. Tapi tahu nggak, anak-anak kecil itu paham kok. Seluruh keluarga mereka bergantung sama gaji itu. Ayah. Kamu memang kejam. Yo, Lin Yang. Kamu juga di sini ya? Oh, Lin Yang, kamu ngapain ikut-ikutan rame di sini? Apa urusannya sama kamu soal gaji yang belum dibayar? Aku Jin Yalan bisa jamin, aku nggak pernah nunggak 1 sen pun gaji kalian. Lagi pula, aku sudah transfer uangnya ke bagian keuangan. Mudah bilang. Tapi uang itu malah hilang entah kemana. Mau minta uang ke siapa sekarang? Ya kan? Iya, benar. Iya, bro. Ini, ternyata, Tianlong Group itu perusahaan sampah yang nggak bayar utang. Kami Jiang Group selalu siap menerima kalian. Soal ini kamu pasti harus jelasin ke AA, kan? Iya, kan? Sebenarnya aku kali ini. Teman-teman, siapa yang ngurusin pabrik ini? Orangnya namanya Yang, tapi setelah aku kasih uang ke dia, dia langsung hilang. Aku gantiin cowok lainnya. Kayaknya aku sudah dapat orangnya. Kamu. Katakan, Yang Lang ada di sini. Aku mana tahu dia di mana. Dia. Aku benar-benar nggak tahu dia di mana. Apa-apaan sih perusahaan Tiananmen ini? Tinggal tunggakan gaji saja belum selesai. Malah mulai mengintimidasi para pekerja. Sungguh konyol, gaji tidak dibayar, malah menyalahkan pekerja. Perusahaan kalian cuma segitu kemampuannya. Bro. Aku lihat kamu cukup tampan. Kenapa nggak bergabung di perusahaanku saja? Nanti pasti sukses jadi bagian keuangan. Serius? Jangan nyela, aku lagi tanya. Nanti juga direkam? Jangan buru-buru. Miau-miau, maksudmu apa? Aku tanya, serius nggak? Aku benar-benar nggak tahu dia di mana. Kalau begitu aku potong omongan, balik ke masalah. Nak. Jangan kira kamu orangnya Tuan Qin. Aku nggak berani sentuh kamu dengan tubuh kecilmu itu. Aku cuma coba aja. Oke. Kalau begitu aku coba juga. Jauhi aku. Aduh. Tubuh kecil seperti Kijang. Kok bisa kalah sama badan gede kamu? Padahal aku nggak sekuat itu. Aku bilang, Kijang, kalau kamu mau minta ampun, kita mungkin bisa kompromi. No time. Sialan. Pergi sana. Hei, kamu ngapain? Gak apa-apa. Kalau begitu bilang aku, Yang Liang benar-benar di mana? Aku benar-benar nggak tahu dia di mana. Sudah, Lin Yang, masalah ini bukan cuma pekerja yang bisa jadi kambing hitam. Kalau kamu ngomong, aku akan bantu selesaikan. Semua? Grup Tianlong sudah kehilangan kepercayaan. Bekerja di sini juga nggak ada gunanya. Cuma buat diri sendiri sengsara. Aku Jiang Feng, mengundang kalian pindah ke grup Jiang. Serius? Bagus banget. Aku nggak peduli. Aku belum lihat uangnya. Ming, ibuku sedang bicara denganmu. Sikap apa itu? Ngapain sih ini? Tujuan kalian datang ke sini apa? Kami, tentu saja. Tentu saja untuk menghadapi perusahaan kalian yang menindas. Wajah buruk para majikan terhadap pekerja. Sungguh menyakitkan hati. Sudah? Tuan Zhang, tunggu aku bereskan ini dulu. Kalau begitu, aku memang kejam. Aduh, jangan omong sembarangan. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kenapa ngomong begitu? Ternyata dia selalu bersembunyi di belakang grup Shangxi. Ada yang melindunginya? Tenang saja. Hei, Li Qiang, aku sudah kasih kamu senjata. Baik.
Ini, oke. Kalian lihat, tanya seperti ini. Kucing liar. Ternyata kalian datang buat nonton drama. Kami bukan. Gak apa-apa. Lihat ekspresiku. Insiden mogok kerja kali ini dipimpin oleh kelompok Zhao Yuefang bertiga. Selesai. Aku sudah kasih muka. Jangan menuduh seenaknya. Aku nggak kenal dia. Luo Linyao, di dunia ini banyak orang bernama Li Qiang. Kamu gak bisa cuma karena satu nama lalu menyalahkan. Kalian benar-benar tanpa malu, merasa paling hebat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, mengorek kebenaran dari mulutnya sampai tuntas. Dalang utama mogok kerja itu adalah He Qiang. Dan dia paling lambat bereaksi, mungkin cuma ada dua pilihan. Pabrik pertama menunda gajinya itu masuk akal. Kalau begitu terlihatnya. Yang kedua, dia memang pulang lebih awal. Kenapa kamu lakukan itu? Masih perlu ditanya. Pasti Yang Liang memberinya banyak keuntungan. Kalau tidak, kenapa dia bisa sebegitu nekat? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ada pepatah bilang, terima uang orang untuk mengerjakan sesuatu. Meski masalah ini sudah berlalu, tapi aku tak akan memberitahu siapapun tentang orang ini dan kejadian ini. Awalnya aku memang mau membiarkanmu. Tapi kalau kamu tak mau bertindak, aku harus melakukan sesuatu. Kamu mau apa? Seseorang? Ambilkan kunci pas. Kamu cuma punya waktu 10 detik untuk mikir. Jangan terlalu semena-mena. Aku bilang. Ini putra sulung keluarga Zhang. Masih kurang terkenal. Kau malah jual aku, tahu. Sial, ternyata mereka. Menggelapkan uang kita. Ternyata memang mereka. Semua tenang saja. Aku pasti tidak akan menunda membayar 1 sen pun pada kalian. Jin Yalan bersumpah di sini untuk kalian semua. Kalau begitu, hari ini kalian pulang dulu saja. Sekarang. Jangan terlalu sombong, Zhang. Apa hakmu untuk berada di grup Tianlong? Apa kamu ada hubungan sedikit pun? Nona Gu, mungkin kamu tidak tahu. 7 tahun lalu, sebelum ayah saya sakit parah, hatinya seperti gila. Dia terus menghilang. 7 tahun lalu, waktu itu dia tidak di rumah saya. Saat itu dia sudah baik. Kamu si Kijang. Sungguh meremehkan orang. Kalau sudah begini, siapa yang akan memberitahumu? Ya kamu sendiri. Siap, Tuan Zhao. Sikapmu besar sekali. Saya takut kamu tidak mau mundur. Saya bahkan tidak percaya, beberapa perusahaan kami bersatu, masih tidak bisa menelan perusahaan kecil seperti Tianlong Group. Siapa yang memberimu rasa percaya diri? Apa gunanya jadi ketua dewan? Saya beritahu, kami sudah menjalin kerjasama dengan grup Tianfeng. Perusahaan kalian sudah selesai. Liang, sepertinya aku mengirimu pergi bertahun-tahun. Kamu masih belum mau patuh. Biarkan ibu mengajarimu dengan baik. Kamu. Perkenalkan ini. Adalah kakak Tiankong, kakak Jin, juga keponakan saya, Yunyang. Wah. Tidak ada yang tahu soal ini. Kamu siapa? Nama ketua dewan kami bukan kamu yang bisa panggil. Tidak masalah, mungkin posisi manajer umum saja. Buat keputusan untuk saya. Kamu kira siapa kamu? Jangan bicara omong kosong. Saya curiga perusahaan Tianlong menggunakan dana publik. Bawa uangnya ke saya. Kenapa kamu merobeknya? Saya bilang jangan lakukan itu, nanti kamu menyesal. Ayo, jangan berontak. Lengan tidak akan bisa melawan paha. Mending saya yang bantu kamu. Bos Sin. Kami juga tidak ingin menyulitkanmu. Posisi manajer umum ini tetap milikmu. Tapi kami ingin 70% dari grup Tianlong. 70%. 70%. Jangan terlalu berlebihan. Kelihatannya mereka sama sekali tidak berniat bertahan.
Bos Qin, ada masalah? Proyek kita di kota timur terhenti. Beberapa perusahaan tiba-tiba mengumumkan batal kerjasama. Gimana nih? Hei, Sekretaris Sang, suruh orang buat artikel. Katanya Sekretaris Jiang dan Sekretaris MU gagal bayar. Dua ketua dewan akan bertengkar. Liang, maksudmu apa? Liang, kamu menuduh kami di depan saya. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Lagi pula ini. Ada masalah. Beberapa bank sudah kirim orang. Katakan kalau perusahaan kita ada risiko. Mereka minta tambah jaminan. Kalau tidak, mereka akan tarik aset kita lebih awal. Kebagian jaringan. Segera umumkan berita ini. Apa fakta atau bohong? Brengsek, kamu dapat info dari mana? Kalau marah, salahkan kalian dulu yang bocorin. Lihat, ini mudah kok. Aku pura-pura jadi pelanggan telepon sekarang. Pak Lei, Pak Lei, akhirnya Anda datang juga. Grup Tianlong masih utang ke perusahaan kita, tapi mereka tidak mau mengaku. Lihat Zhang Ziling. Siapa yang suruh kamu bikin onar di grup Tianlong? Pak Zhao yang minta saya bekerja sama untuk menguasai grup Tianlong. Saya pikir kemampuan grup Tianlong tidak terlalu kuat, jadi posisi wakil direktur ini. Mending kasih ke orang lain saja. tidak. Saya salah. Bos Lei, kasih saya kesempatan lagi, Bos Lei. Kesempatan itu mending kamu minta ke Bos Li saja. Halo Bos Li, saya Zhao Yuefang dari grup MU. Kita pernah kerja sama sebelumnya. Masih ingat saya kan? Bos Li, saya Jiang Guang dari grup Jiang. Kita juga pernah kerja sama, tapi semuanya sudah selesai. Bos. Maksudmu apa sih? Mata kurang tajam ya? Telah turun, mohon maaf atas kesalahan saya. Kamu ngomong apa? Dewa Perang Bos Lei. Kamu bilang dia Bos Lei, mata tuamu mulai kabur ya? Dia mana mungkin dewa perang? Dia cuma anak tiri kita yang gak berguna. Sudahlah, bukankah Bos Lei, dewa perang, selama ini selalu di luar negeri? Kamu bilang dia Dewa Perang, ya? Dia memang Dewa Perang. Itu belum cukup buat dipercaya. Mulai sekarang, pertandingan akan dimulai. Untuk kamu. Siapa yang melepas satu komponen dia, dapat bonus 100.000. Ada apa? Siapa yang datang? Suara mereka rapih banget ya. Apakah polisi sudah datang? Akhirnya datang juga, lupa. Aku sedang mikir. Mulai hari ini, kita selesaikan semua denda masa lalu. Kalian ini siapa? Salah alamat, ya. Legiun Dewa Perang. Tidak mungkin, mereka bukan. Biasanya di luar negeri. Selamat datang kembalinya Dewa Perang. Selamat datang kembalinya Dewa Perang. Lin Yang, demi jaga muka, kamu benar-benar bisa lakukan apa saja ya? Orang-orang ini aktor yang kamu cari, kan Lin Yang? Kamu memang selalu penuh semangat di mana-mana. Hahaha. HMPH, keras kepala. Orang-orang ini mau bongkar lenganku. Halo. Sialan. Apa? Kamu mau apa? Pasti nggak nyangka kan? Setelah aku dikirim ke luar negeri, aku bisa sampai sejauh ini. Kalau dipikir-pikir, terima kasih juga sama kamu. Zhao Yu. Kamu punya hutang sama aku, nanti kita hitung pelan-pelan. Mama, kita harus gimana? Liang, bangke itu, pasti nggak bakal tinggal diam sama kita. Jian Feng. Orangmu siap. Mama, tenang saja. Selama bangke itu
Pasti aku kasih pelajaran. Hahaha. Kamu masuknya gimana sih? Aku. Mereka jalan masuk, kan? Iya, aku bilang sama kamu. Ini rahasiaku. Aku bantu kamu sebentar. Pasti tidak akan bisa keluar. Pertama, Kedua. Mundur. Tenang, tenang dulu. Kamu pasti nggak tahu kekuatan grup Jiang. Aku sudah terlalu lama di luar negeri. Kalian kira gimana? Grup Jiang. Tergabung di bawah perusahaan Shengxi. Kamu harus tahu, 70% perusahaan lain bergantung pada Shengxi. Dan aku, sebagai perusahaan Jiang, jangan asal menyebar gosip. bangke ya bangke. Cuma bisa selesaikan masalah dengan kekerasan. Betul. Keluarga MU juga sudah ada kesepakatan dengan grup yang terdaftar. Kontrak 80 juta sudah dibatalkan. Hahaha. Liang, kamu mau bikin aku mati ketawa ya? Ahahaha. Nanti akan ada yang ngasih tahu kamu. Kontrak dibatalkan. Kontrak ini. Nggak ada. Pak Jiang Feng, kami mohon maaf mengabari. Karena Anda memanfaatkan jabatan. Berinvestasi di perusahaan yang akan bangkrut dan perusahaan yang tidak kompetitif di pasar. Grup resmi mengabari Anda. Anda dipecat. Apa? Ya, dan juga. Setelah rapat bersama semua direksi, keputusan diskusi, kontrak antara keluarga MU dan grup ini. Itu yang kamu mau? Bikin kamu susah sendiri. Lepaskan kami. Kamu mau apa sama aku? Hei, Lin Yang, tolong aku. Hahaha. Lin Yang dan mereka sama sekali nggak bisa lawan. Hahaha. Aduh. Mereka sama sekali nggak bisa ngalahin aku. Hahaha, kamu bawa dompet kemana sih? Kamu hebat banget sih, cari sendiri dong. Hahaha. Udah suka belanja baju, sayang. Posisi mengelilingi. Satu angkat tangan, satu lagi, angkat kaki, jalan balik lagi, lanjut. Iya. Kalau kamu pergi sekarang juga sudah terlambat, Xingyanan sudah selesai. Hahaha. Ah. Pelan-pelan. Nona, jangan melawan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalau aku mati sekalipun, aku nggak akan memaafkan orang sepertimu. Berani-beraninya kamu tendang aku. Sialan. Lepasin aku dong. Siapa yang bakal nyelamatin kamu? Hah? Lepasin aku. Hahaha. Lin Yang, kamu di mana? Turun. Kamu pantas mati. Kamu adalah Zaning. Kenapa? Jangan pukul aku, itu adalah subang dari Zifeng yang dikasih ke Qian Yalan. Tolong ada siapa? Kamu kira hari ini ada yang bakal nolongin kamu? Sangyang, kalau berani, bunuh aku aja. Kalau bukan hari ini, aku akan ikat dan bunuh kamu. Kenapa aku nggak tahu kamu punya kemampuan buat bunuh aku? Keluarga dan teman-teman. Semua yang peduli sama kamu, satu persatu semuanya. Kalau kamu berani di dunia ini. Masih ada satu pun yang aku nggak berani lakukan. Gak apa-apa. Jangan khawatir, gak apa-apa. Aku jamin gak akan ada lagi yang ganggu kamu. Kalau kamu takut, pejamkan dulu matamu.
Pejamkan matamu. Oke. Membunuh itu melanggar hukum. Jadi aku gak bunuh siapa-siapa. Dewa Perang, Dewa Perang. Aku salah? Tolong maafkan aku. Dewa Perang, Dewa Perang. Aku punya uang, aku banyak uang. Mau berapa bilang, aku kasih. Tolong, ada pembunuhan. Aku gak akan biarkan kamu mati begitu cepat. Mulai sekarang. Kamu cuma punya 20. Sebutkan semua bos yang kamu kenal. Biar aku lihat. Apa yang kamu bilang benar? Bukankah kamu punya keluarga MU dan Jiang yang mendukung kalian? Biar aku lihat keluarga kalian. Cuma dari omonganmu doang. Tenang saja, dia cuma sendiri. Serius, tenang saja. Aku nggak bohong. Mereka bilang kamu itu dewa perang dongmu. Maaf aku menyembunyikan ini selama ini. Kalau begitu kamu pasti bahagia, ya. Hei Kak Siang, tolong. Tolong. Hei, hei. Mohon maaf, nomor yang Anda hubungi sedang. Halo, nomor yang Anda hubungi. David, mereka sudah pergi. Aku suruh mereka turun ikut kamu mati. Ikut mati. Yang mulia jenderal, aku salah? Tolong maafkan aku, tolong lepaskan aku. Apa kamu pernah berpikir? Wanita yang pantas dimengerti. Apakah dia sudah mati? Halo sutradara. Kamu kesini dulu. Urus sisanya, aku serahkan padamu. Apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, menagih utang ke Jing Feng. Zhang Yang. Maksudmu apa ini? Sayang sekali, Zhang Jiahao mati terlalu cepat. Kalau dia ada hari ini, pasti kita menang. Kamu tahu ini siapa? Keluarga Zhan kita dulu ada lebih dari 50 orang. Semua dibunuh ayahmu. Jiang Jiahao memang panjang umur. Tapi sulit bayar hutang. Xiao Feng. Kalau kamu hidup baik-baik saja. Kamu sebenarnya gak masalah. Tapi sejak aku pulang ke negara. Kamu selalu buat aku kesulitan. Kalau begitu. Ayah akan aku ganti peranmu. Keluarga kamu semua sudah mati. Ayahmu buat ayahku marah. Ini akibatnya yang kamu dapat. Bukan seperti yang kamu kira. Kalau kamu sehebat itu. Aku penasaran kamu takut apa enggak. Ah. Sekarang aku belum kejam. Tapi aku akan buat kamu sujud. Kalau memang mau galak begitu, baik, aku bantu kamu. Kamu. Zhang Heing, minggir. Aku mau jadi ketua kalian. Zhang Heing, tolong aku terima di kelompokmu. Kelompok MU sudah diambil alih Kinyalan. Chow Jie mewakili melakukan akuisisi. Sesuai perintah Anda, sudah saya jalankan. Liu Jia, saya lihat ini karena Pak MU. Makanya saya biarkan kamu dan Zhao Yuefang tidak berakhir seperti Jiang Feng. Saya sarankan kamu lebih baik jauhi saya. Ah, tidak. Bukankah kamu suka padaku? Aku mau ikut kamu kok. King Feng, bawa dia pulang untukku. Lepaskan aku, lepaskan. Apa kamu mau memperkosa aku? Kalau tidak, aku akan bunuh kamu.
Mereka adalah anak kandung Pak Enyu, sebenarnya. Kalau bukan karena Zhao Yuanfang yang membawa aku kembali. Aku juga tidak akan punya pencapaian seperti sekarang, pada akhirnya. Mereka itu memang menanggung akibat sendiri. Zhang Zilin masih hidup. Laporan, Komandan. Zhang Zilin sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan hari itu juga. Menurut penilaian saya, dia ketakutan sampai mati. Salah sendiri, pantas mati. Ayah. Ibu. Dan lebih dari 50 anggota keluarga Zhan lainnya. Semua sudah saya balas untuk kalian. Bolehkah saya bertanya, apa rencana selanjutnya? Dewa Perang, keluarga Jiang dan MU sudah tidak ada lagi. Keinginanku juga hampir terpenuhi. Jadi aku putuskan. Biarkan Legiun Dewa Perang menjadi milik negara. Berbakti untuk negara. Sedangkan aku bersedia mengikuti jejak Dewa Perang seumur hidup. Sampai mati takkan berubah. Kami bersedia mengikuti Dewa Perang. Sampai mati takkan berubah. Baiklah, mulai sekarang. Kalian bukan lagi bawahanku. Kalian semua adalah saudara. Kerja dengan baik di lokasi proyek. Terima kasih ya. Hei Yalan. Kenapa kamu datang? Kepala Chen bilang, selalu ingin bertemu dengan orang yang mendukung panti asuhan itu. Kupikir kamu sudah membantunya menemukannya. Soalnya Kepala Chen sangat bangga dengan posisinya. Itu yang membuatnya bangga. Aku tahu. Tapi, dia terus bilang ingin sekali bertemu denganmu. Kapan kamu ada waktu, aku akan ikut menemanimu. Asal saja. Wah, bos ternyata jadi penjilat begini. Gak nyangka deh. Oke, kita berangkat saja. Nanti kalau orangnya makin cemas malah gak bagus.